saling mengampuni untuk bersatu. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kala itu situasi politik dalam negeri begitu memanas pada tahun 1948. Pasalnya, para elit berseteru akibat perbedaan aliran politik pada era kabinet parlementer serta munculnya pemberontakan. Di saat bersamaan, Belanda juga sedang bernafsu untuk menjajah kembali Indonesia, sehingga membuat Presiden Soekarno khawatir akan adanya disintegrasi bangsa. Kondisi ini membuat Bung Karno memutar otak agar bisa menciptakan rekonsiliasi dan mencegah perpecahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bung Karno adalah mengundang para elit politik untuk bertemu di Istana Kepresidenan yang saat itu bertempat di Gedung Agung Yogyakarta. Sayangnya usaha ini gagal. Tak satu pun tokoh memenuhi undangan Bung Karno. Ia kemudian mengundang Rais Am Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, untuk berembuk mengenai situasi politik di Indonesia. Kepada Bung Karno, Kiai Haji Wahab mengusulkan adanya acara silaturahmi nasional untuk mempertemukan para elit bangsa. Kebetulan saat itu mendekati Idul Fitri. Bung Karno tak langsung menerima usulan itu karena menganggap diksi silaturahmi terlalu umum. Kiai Haji Wahab kemudian mengusulkan nama halal bihalal untuk pertemuan para elit bangsa itu. Menurut Kiai Haji Wahab, keengganan para elit politik untuk bersatu karena mereka masih saling menyalahkan satu sama lain. Padahal saling menyalahkan merupakan perbuatan dosa yang haram dilakukan. Karenanya untuk menghapus dosa yang tergolong haram, Kiai Haji Wahab menyebutkan perlu dihalalkan dengan cara duduk bersama dan saling memaafkan atau menghalalkan. Kompas.com 22 April 2023. Jemaat terkasih, cara menyatukan para elit politik yang dilakukan Soekarno adalah duduk bersama bermaaf-maafan. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Semua mengakui ada kesalahannya, kemudian meminta maaf dan memberi maaf. Akhirnya dengan cara itu, para elit politik saat itu bersatu. Halal bihalal kemudian diteruskan menjadi tradisi sampai pada saat ini. Nasihat Rasul Paulus kepada kita agar kita saling mengampuni. Artinya setiap orang berpotensi untuk dapat melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan akan melukai orang lain dan relasi menjadi renggang bahkan putus. Untuk menyatukan relasi yang rusak itu diperlukan sikap saling memaafkan. Berbuat salah itu manusiawi. Hal itu dapat diperbaiki dengan meminta maaf. Tidak perlu kita malu atau merasa terhina ketika meminta maaf. Justru ketika kita meminta maaf, berarti kita berjiwa sportif, berani mengakui kesalahan. Demikian juga ketika seseorang meminta maaf kepada kita karena merasa bersalah, kita tidak perlu merasa sombong, kemudian sulit, bahkan tidak bisa memaafkan. Perlu kita sadari, pada saat berbuat benar, belum tentu tidak bisa berbuat salah. Suatu ketika kita juga akan berbuat salah dan kita membutuhkan maaf dari orang lain. Justru kita perlu menghargai orang yang berani meminta maaf. Saling meminta dan memberi maaf adalah keindahan relasi kemanusiaan. Dengan sikap yang demikian, relasi kita dengan sesama terjaga bahkan semakin baik. Kita akan dapat merasakan kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Saling memaafkan akan menghindarkan kita dari sikap bermusuhan dan saling membenci yang akhirnya akan merusak kehidupan. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat saling memaafkan, saling mengampuni kepada siapapun. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.